Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Dalam anugerah Tuhan kita boleh berjumpa kembali. Pagi hari ini kita mau bersyukur buat kebaikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh menikmati berkat-berkatnya, mari sama-sama. Dengan kami, buka hati kita. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Biar pujian penyembahan pengagungan kita jadi dupa yang berbau harum di hadapannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir
bersyukur buatnya, buat karyanya yang ajaib bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan bagi Engkau, buat karya yang ajaib Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penebusan Bapa bagi setiap kami, dan Engkau boleh melayakan kami Bapa. Di hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami lagi Tuhan Yesus. Walau lewat live streaming yang ada Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau maha hadir Tuhan. Kau hadir bersama-sama dengan kami tempat ini Tuhan, bahkan Engkau hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu Jemaat kekasih Bapak yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, kuasa-Mu yang sama Bapak bekerja dalam kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan bagi Engkau Tuhan. Ini pujian, penyembahan, pengagungan kami Bapak bagi Engkau Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami Bapak kepada Engkau Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah, semua karena penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Saatnya kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan. Mari hadir tengah-tengah kami Tuhan. Lakukan apa menjadi milik bagian-Mu Bapa. Pertemuan ibadah kami lewat live streaming yang ada Tuhan. Kami berjanji kami kembalikan segala pujian, hormat serta syukur kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau turun Bapa melawat setiap kali. Saat pujian penyembahan dinaikkan Bapa bagi Engkau. Saat firman-Mu disampaikan Tuhan. Kau berkarya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap Bapa memuji menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri dan kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Kita akan puji Dia, kita tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. Come on. Sepenuh jiwaku
yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you, Lord. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan dan akan mendengarkan firman-Nya. Dia sumber kekuatan kita, Dia perisai kita, Dia Yesus Tuhan kita, Dia gunung batu keselamatan kita. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku senangkan jiwaku. Katakan Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku senangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sekali lagi Bapak Ibu kita naikkan bunyi bersama-sama. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku senangkan jiwaku. Ku tak berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama angkat kedua tangan, katakan di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora,
persilakan hambanya untuk membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom saudara semua, dimanapun Anda berada, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, kembali pada hari ini kita boleh beribadah. Bukankah ini semua adalah karena kasih Tuhan saja, karena kemurahan Tuhan dan karena kasih setianya kita boleh beribadah kembali pada hari ini. Puji Tuhan ya saudara. Saudara, dalam kehidupan ini hubungan yang paling penting adalah hubungan antara Tuhan dengan manusia. Ini hubungan yang paling penting. Kenapa dikatakan demikian? Karena hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara suami dan istri, kakak, adik, pertemanan, persaudaraan, itu semua akan berakhir. Tetapi hanya hubungan antara Tuhan dan manusia ini yang kekal. Saya tidak mengatakan hubungan antara dengan manusia tidak penting. Penting karena Tuhan pun akan menilai kita jika kita tidak bisa setia kepada sesama manusia yang dikatakan tadi, orang tua, anak, suami, istri. Jika kita tidak bisa setia di sana, bagaimana mungkin kita bisa setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Namun yang ingin saya tegaskan di sini, yang saya katakan lagi, bahwa hubungan dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan, itu adalah hubungan yang terpenting dalam hidup ini. Karena hubungan ini tidak akan pernah berakhir. Hubungan ini sepanjang masa. Hubungan ini selamanya. Maka itu biarlah hubungan ini menjadi prioritas dalam hidup kita, menjadi hal yang kita utamakan. Jadi Tuhan itu melebihi pasangan kita, melebihi orang tua kita, melebihi apapun itu. Jadi kita harus setia dulu kepada Tuhan, baru yang lainnya gitu. Nah saudara, hubungan kita dengan Tuhan digambarkan seperti mempelai pria dan mempelai wanita. Artinya Tuhan gambarkan seperti hubungan suami istri sebenarnya saudara, hubungan pasangan. Tuhan gambarkan di sini apa sih yang penting dari hubungan ini? Salah satunya adalah saudara, Tuhan menuntut kesetiaan. Seperti pasangan, Tuhan pun menuntut kesetiaan kita, yaitu kita setia kepada Tuhan, setia menuruti firman-Nya, sehingga kita hidup berkenan kepada Tuhan. Ya saudara, namun seringkali dalam kehidupan kita tidak menomorsatukan hubungan ini. Mungkin tanpa kita sadari, kita tidak memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan menjadi nomor satu lagi. Walaupun itu mungkin tidak kita sengaja, ataupun bahkan ada yang dengan sengaja untuk tidak setia atau berubah setia. Nah, firman yang akan saya bagikan pada hari ini adalah mengenai jadilah setia. Jadilah orang yang setia kepada Tuhan. Saudara, janganlah kita berubah untuk menjadi tidak setia. Janganlah kita mengorbankan kesetiaan untuk memenangkan keegoan kita, menurut cara pikir kita sendiri. Yang tentu jika kita tidak setia kepada Tuhan, berarti cara pikir kita itu salah. Keputusan-keputusan yang kita ambil itu salah, saudara. Sebagai contohnya, saudara, janganlah kita berubah setia oleh karena keadaan kita. Karena mungkin tekanan hidup, kita menjadi berubah setia. Karena mungkin menghadapi seseorang, kita menjadi berubah setia. Misalnya kita menjadi pemarah, kita menjadi
orang yang tidak bisa mengampuni. Kita menjadi orang yang tidak sabar karena keadaan. Karena keadaan ini saya tidak bisa menerima, maka saya marah. Orang ini sangat keterlaluan sehingga saya tidak bisa mengampuni orang ini. Tuhan tidak menghendaki hal-hal yang demikian, saudara. Tuhan menghendaki kita untuk tetap setia, artinya tetap sabar, tetap mengampuni. Betul, saudara, itu berat. Tapi bukankah itu yang Tuhan tuntut dari kita? Bukankah itu yang Tuhan mau? Dan bukankah apa yang Dia tuntut dari kita itu semua bisa dilakukan? Bukan hal yang tidak bisa dilakukan. Jikalau kita lemah, jikalau kita tidak mampu untuk melakukan firman, baiklah kita berdoa, meminta kepada Roh Kudus, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk melakukan firman, untuk bertindak sesuai dengan firman. Apa yang Tuhan mau? Jikalau berat rasa hati untuk mengampuni seseorang, kita berdoa, Tuhan beri saya kekuatan, beri saya kasih Kristus untuk bisa mengampuni orang tersebut. Jikalau kita orang yang pemarah, kita pun berdoa, Tuhan beri saya kesabaran, Roh Kudus menolong saya untuk menjadi orang yang lebih sabar dan tidak pemarah. Dalam arti di sini, saudara, ada orang yang tidak marah itu secara kata-kata dia tidak marah. Oh, saya nggak berantem, saya tidak marah secara verbal, secara kata-kata, tetapi hatinya marah. Dia gak bisa ngomong sama orang itu, dia benci sama orang itu, dia gak mau lihat orang itu. Nah, itu namanya belum selesai, saudara. Itu bukannya dia tidak marah, ya jelas dia marah walaupun di dalam hatinya. Jadi hal-hal yang ini yang Tuhan juga tuntut dari kita, itu kesetiaan kita. Kadang-kadang keadaan keluarga atau atasan pekerjaan kita atau teman-teman kita menghendaki kita untuk berubah setia. Namun saudara, diingatkan kembali firman Tuhan pada hari ini, janganlah berubah untuk setia. Jangan meninggalkan kesetiaan kepada Tuhan terhadap hal-hal yang seperti itu. Karena seperti saya katakan, semuanya itu tidak kekal, tetapi hubungan kita dengan Tuhanlah yang kekal. Maka yang harus kita prioritaskan adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Bukan karena kita setia kepada orang lain, kita menjadi tidak setia kepada Tuhan. Itu salah, saudara. Bisa juga karena kemampuan kita berubah setia. Karena kita merasa kita ada power, kita ada kuasa, kita ada kemampuan untuk berbuat sesuatu yang menjadi kita tidak setia. Misalnya, saudara, untuk membalas. Oh, saya harus balas ini supaya dia tahu rasa. Saya harus melakukan ini kepada orang tersebut karena kita mampu melakukannya. Kita membalas. Bukankah itu juga menunjukkan kita tidak setia kepada Tuhan karena kita merasa angkuh dan kita menghakimi menurut penghakiman kita. Tuhan menghendaki kita untuk setia, saudara. Kadangkala karena kita setia, saudara, kita dipandang sebelah mata oleh manusia. Kadangkala karena kita setia menuruti firman, seringkali kita dianggap bodoh atau lemah di mata dunia. Tapi saudara, di mata Tuhan, kitalah pemenang yang sesungguhnya. Tuhan berkata, jadilah pemenang, lebih dari pemenang. Jadi ya kita harus memakai kacamatanya Tuhan, bukan kacamata manusia atau kacamata dunia, saudara. Ada juga hal yang membuat untuk kita berubah setia adalah kesempatan. Kita diperhadapkan dengan kesempatan yang kalau kamu melakukan ini, keadaan kamu akan menjadi lebih baik.
Padahal waktu kita melakukan hal tersebut, artinya kita tidak setia kepada Tuhan. Kita menyangkal iman kita kepada Kristus. Kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan yang Tuhan mau, saudara. Seolah-olah hal itu baik, itu enak buat diri kita, itu memuaskan diri kita. Seolah-olah masa depannya menjadi lebih baik. Tapi harus kita lebih periksa lagi, saudara, apakah benar kesempatan ini dari Tuhan. Akankah ini membuat kita mendekat kepada Tuhan atau menjauhkan kita dari Tuhan? Ini yang harus kita periksa juga, saudara. Jangan sampai kita memilih hal-hal yang menjadikan kita berubah setia terhadap Tuhan. Atau karena juga kenyamanan, saudara. Karena merasa sudah nyaman, sudah tenang hidupnya, dia melepaskan kesetiaannya kepada Tuhan. Bukankah banyak dari kita juga melihat ada perkara-perkara yang seperti ini? Betul ya, saudara ya. Jadi karena kenyamanannya, dia menjadi berubah setia. Dia pindah jalur, dari jalurnya Tuhan ke jalurnya dunia, bahkan ke jalurnya dosa. Karena dia merasa sudah tidak perlu Tuhan lagi. Kenyamanan pun bisa membuat kita berubah setia. Jadi saudara, dikatakan janganlah berubah setia karena keadaan, karena kemampuan, karena kesempatan, dan karena kenyamanan. Janganlah kita menjual kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita melepaskan keselamatan yang sudah kita miliki untuk hal-hal tersebut, saudara. Setialah, serahkanlah semua ego kita, keakuan kita, kekuasaan kita, kemampuan kita, kehebatan kita. Semuanya ditaruh di bawah kaki Kristus. Mari kita buka firman Tuhan di Mika 6 ayat yang ke-8. Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Firman berkata, saudara, Tuhan hanya menuntut dari kita adil, setia, dan rendah hati. Itu yang Tuhan tuntut dari kita, yang harus kita berikan kepada Dia. Jadi jangan sampai yang saya katakan tadi, perkara-perkara keadaan yang membuat saya nggak bisa untuk setia Tuhan. Kita harus bisa ya saudara ya, kita harus melakukannya. Karena kita sebagai anak-anak terang di dalam dunia ini. Kita anak-anak Kristus yang mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan dipakai oleh Tuhan dan kita akan melayani banyak orang, membawa orang kepada Tuhan, saudara. Sungguh saudara, di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Maka kita meletakkan semuanya di bawah kaki Kristus. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jadilah seperti Ayub rohani. Dia orang yang saleh. Dalam penderitaannya, dalam kesusahannya, dia tidak meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan memulihkan dia kembali. Tuhan mengangkat dia tinggi. Jadilah seperti Daud rohani. Dia Tuhan angkat menjadi raja, namun dia tidak berubah setia. Dia tetap raja yang rendah hati di hadapan Tuhan, bahkan hidupnya tetap berkenan kepada Tuhan sampai akhirnya. Jadilah orang-orang yang rendah hati, saudara, karena orang yang rendah hati, merekalah yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Karena firman bekerja
di dalam kehidupan kita. Kita akan menerima janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Nah saudara, mengapa Tuhan menghendaki kita untuk setia? Yang pertama saudara, Tuhan suka kepada orang yang setia. Mari kita buka ayatnya di Hosea 6 ayat yang ke-6. Hosea 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ternyata yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, melebihi apa yang bisa kita beri semuanya, adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan bilang, aku lebih suka kamu setia daripada kamu memberi kepada Tuhan pujian, kamu memberi harta, kamu korban bakaran, pujian penyembahan kamu, tapi kamu kurang setia atau kamu tidak setia. Tuhan menghendaki kesetiaan lebih dari itu. Kenapa Tuhan suka kepada kesetiaan? Karena karakter Dia sendiri, karakter Tuhan kita Yesus Kristus adalah setia. Ia setia. Bahkan sampai mati di kayu salib, Dia rela menyerahkan nyawanya untuk setia menebus dosa kita, setia kepada rencana Allah, rencana mahakarya Allah, yaitu menyelamatkan manusia. Dia setia, bahkan Dia harus rela dari surga sebagai raja di atas segala raja, Dia menjadi manusia yang tentu kita tahu Tuhan itu bukan yang diterima di dunia, tapi Dia dihakimi dan Dia dibunuh di dunia. Namun Dia setia. Dia tidak membalas manusia dengan segala kejahatan manusia. Dia tidak menghukum manusia, tapi Dia memberi kesempatan kepada kita. Bahkan Dia memberi nyawanya untuk kita. Saudara, itu yang Tuhan tuntut dari kita. Karena Dia telah setia kepada kita, kita pun harus setia kepada Dia. Bukankah kesetiaan yang saat ini mungkin Tuhan tuntut itu tidak sampai mencucurkan darah kita, tidak sampai menghilangkan nyawa kita. Tapi sekalipun ada orang-orang yang seperti itu, mereka sebagai martir, Tuhan pasti akan memberi kekuatan yang lebih, yang spesial kepada mereka, yang seperti rasul-rasul rohani kita. Saudara, karena korban Kristus ini, maka ini yang mendorong kita untuk setia. Karena Dia telah memberi contoh dulu kepada kita. Karakter Tuhan adalah setia. Dia menunjukkan kesetiaannya dan Dia menuntut kesetiaan kepada kita. Yang kedua, saudara, setia kepada Tuhan dan firman-Nya adalah yang terbaik. Mungkin pada saat kita melakukan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita dianggap bodoh oleh dunia, kita dianggap lemah oleh dunia. Tapi kita melakukan firman dan Tuhan akan membela kita. Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan. Tuhan sanggup mengubah keadaan yang tidak baik menjadi kebaikan buat kita. Jadilah pemenang di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Biarlah kita di mata Tuhan melakukan yang baik dan yang tepat. Saya beri contoh, saudara. Misalnya dalam kehidupan rumah tangga. Daripada ribut, daripada berantem, Tuhan menyuruh kita untuk bersabar dan mengampuni. Tapi kita, karena keegoan kita nggak mau. Menurut saya nggak bisa begini, saya nggak bisa diginiin. Ini. Harusnya kita mencari Tuhan dan meminta hikmat Tuhan, apa yang harus saya perbuat. Nah, waktu Tuhan bilang kamu untuk setia, kamu untuk diam, kamu untuk mengampuni, ya kamu harus lakukan itu. Tuhan akan mengubah keadaan ini menjadi hal yang baik buat kita. Seperti Yusuf yang tidak membenci kepada saudara-saudaranya. Tuhan tetap angkat dia tinggi, jadi janji Tuhan tetap digenapi.
Walaupun dia seharusnya marah kepada saudara-saudaranya, bahkan dia sebagai raja, dia punya power, dia harusnya membunuh atau minimal memenjarakan mereka semua. Karena dulu mereka juga memenjarakan Yusuf. Tapi Tuhan sanggup merubah keadaan yang tidak baik buat kita saat itu, saat ini. Kedepannya tetap rancangan Tuhan yang terbaik Tuhan jadikan kepada kita, saudara. Yang ketiga, saudara, kenapa Tuhan menghendaki kita untuk setia? Adalah karena Tuhan dapat membalas kesetiaan kita, yaitu memberkati hidup kita. Tuhan, kalau kita rindu diberkati, bukankah Tuhan terlebih rindu untuk memberkati kita? Jikalau kita sebagai orang tua, jikalau anak minta sesuatu, bukankah kita pun rindu untuk memenuhinya? Kita rindu untuk memberikan yang terbaik, kita rindu untuk menyenangkan Dia. Begitu pula dengan Tuhan kita, Dia terlebih rindu untuk memberkati kita. Jadi kalau Tuhan izinkan kita dalam keadaan yang kurang baik, tetaplah setia, saudara. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang menampung air mata kita di kirbatnya. Tuhan tidak pernah berhutang. Ia memperhitungkan kesetiaan kita. Sewaktu kita melakukan kesetiaan, saudara, jujur tidak ada yang peduli dengan kesetiaan kita. Waktu kita mengampuni, tidak ada yang memuji. Waktu kita menjadi sabar, tidak ada yang memuji. Tapi Tuhan memperhitungkan, Tuhan melihat, Tuhan menilai, Tuhan menghargai, dan Tuhan memuji kita. Betul, tidak ada mungkin orang yang memperhitungkan dan membalas itu. Mungkin kalau orang, oh ternyata kamu baik ya, ternyata itu. Tapi Tuhan akan membalasnya itu sesuai dengan kasih-Nya, sesuai dengan kekuasaannya, sesuai dengan berkat yang melimpah. Dia akan memberkati kita karena kita sudah setia, saudara. Kita buka di Amsal 2 ayat 7 dan 8. Amsal 2 ayat 7 dan 8. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Jikalau kita setia, dipastikan Tuhan memelihara kita. Dipastikan Dia membela hidup kita. Jadi kita tinggal menanti, saudara, pembelaan Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saudara, bagaimana jika kita gagal untuk setia? Bagaimana jika saat ini saya adalah orang yang gagal dalam kesetiaan? Saudara, kita bisa melihat Petrus. Petrus berjanji sama Tuhan untuk setia, tetapi dia menyangkal Tuhan bahkan 3 kali. Apakah Tuhan membuang dia? Tidak. Tuhan mengampuni, asalkan dia menyesal dan bertobat. Tuhan tetap memakai Petrus, tetap memakai sebagai rasul yang luar biasa. Jadi kalau kita gagal dalam setia, tidak apa, saudara, kita bertobat, kita berubah. Kata Tuhan, pergilah dalam damai dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan lupa, saudara, Tuhan itu setia tapi juga adil. Artinya jangannya kita sering tidak setia, mempermainkan Tuhan, tidak setia, melakukan dosa, minta ampun, tidak setia lagi, minta ampun lagi. Dikatakan Tuhan itu setia dan adil. Adilnya itu paling adil, melebihi hakim apapun di muka bumi. Jadi jangan mempermainkan Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hati kita tulus atau tidak. Tuhan yang menilai. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Dia setia dan dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sampai kapanpun bahwasannya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita
tundukkan kepala kita dan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengajar kami untuk setia. Bahkan Engkau sudah membuktikan kesetiaan-Mu kepada kami, Tuhan. Seringkali Tuhan, tanpa kami sadari, ataupun sengaja ataupun tidak sengaja, kami tidak setia. Ampuni kami Tuhan Yesus Kristus. Dengan darah-Mu yang kudus Engkau menyucikan kami semua pada hari ini. Kami berjanji kepadamu Tuhan, kami mau setia. Kami berjanji kepadamu Tuhan, kami mau hidup benar. Karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah membela dan menebus kami, maka kami mau membalas Tuhan segala perbuatan Tuhan untuk setia kepada Engkau sampai selama-lamanya. Roh Kudus, berikan kepada kami kemampuan, berikan kepada kami kekuatan untuk setia, untuk menjadi orang yang benar, yang tetap berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan, yang tidak tergoda oleh apapun tawaran dunia yang sepertinya baik, namun kami tahu itu menyakiti hati Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami tetap memelihara jalan-jalan kami di dalam Tuhan. Dan kami tahu masa depan Tuhan itu sungguh ada. Masa depan yang gilang gemilang sungguh Engkau sediakan buat kami. Kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan membela hidup kami. Kami akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Berkati semua kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga, Tuhan yang memiliki semuanya, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin kami dalam peribadatan ini, dan kami percaya berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kami. Ada jawaban Tuhan, ada anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan menjadi bagian kami. Dan doa kami menyerahkan di akhir ibadah ini, kami menyerahkan bangsa kami, menyerahkan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kebaikan Tuhan turun atas bangsa dan negeri kami Tuhan. Belas kasih Tuhan ada atas negeri kami. Tuhan menyelamatkan kami Tuhan, membawa kami kepada kebenaran-Mu. Bahkan setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan boleh mengalami Engkau Tuhan. Kami serahkan kehidupan kota dan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah kami, siapapun Tuhan yang ada di dalamnya, biarlah semua dapat Tuhan dikondisikan dengan kuasa-Mu sehingga boleh dapat bersinergi Tuhan untuk membangun negeri ini Tuhan. Segala permasalahan yang terjadi Tuhan tolong, biarlah Tuhan jawaban demi jawaban, solusi demi solusi boleh terjadi atas negeri kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu, dan saatnya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini. Dimanapun kami berada, kami mengangkat kedua tangan kami dan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari umat-umat Tuhan, terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, dan Dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus akan terus menyertai kehidupan kita, sehingga Dia akan terus mengangkat kita dan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Bahkan janji firman Tuhan akan tergenapi dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Diberkatilah engkau senantiasa dimanapun engkau berada, dan terimalah anugerah berkat kasih sayang yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan dan terus mau jadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita bersyukur buat kehadiran Tuhan dalam ibadah kita. Haleluya.